Ya, selain menjadi rujukan bagi masjid di Nusantara, Parlemen Eropa dan ulama di Palestina juga kerap bertanya ke Masjid Jogokarian Yogyakarta. Lantas bagaimana para pengurus masjid menghidupkan Masjid Jogokarian hingga masyhur sampai ke tanah Arab dan Eropa? Kita telah terhubung dengan Ustadz Muhammad Jazir selaku Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya Ustadz, apa yang menjadi peranan mendasar dari masjid bagi umat muslim ini Ustadz? Saya kira masjid itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah pada masa beliau mengelola masjid dan juga apa yang digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, terutama dalam surah At-Taubah ayat 18. Masjid itu merupakan alas dari membangun peradaban masyarakat. Jadi itulah yang kita coba fungsikan, kita menapaki lagi keteladanan Rasulullah SAW di dalam memfungsikan masjid di tengah kehidupan masyarakat. Ya. Baik. Nah Ustadz, dari fungsinya sendiri, apakah ada perbedaan antara dulu, masjid yang dulu dan masjid yang sekarang? Saya kira masjid zaman Rasulullah itu sekarang belum banyak dipraktekkan karena sebagian besar masjid-masjid sekarang ini adalah dikelola menurut peraturan para kolonialis, para penjajah yang membatasi fungsi masjid hanya sebagai tempat ibadah mahdhah, menyelenggarakan sholat berjamaah, sholat sunat, sholat Jumat, ya, dan ibadah-ibadah khusus. Sementara peran di dalam kehidupan yang real seperti peran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya ini belum dihidupkan karena memang para penjajah, para kolonialis tidak ingin Islam ini kembali menjadi sebuah realitas kehidupan. Islam ingin disamakan dengan agama-agama yang ada di Eropa, hanya berfungsi dalam hal peribadatan. Jadi sekularisme itu menjadi landasan pikir para penguasa penjajah dan di situ mereka mengatur fungsi masjid. Maka sekarang masjid-masjid hari ini adalah masjid-masjid yang masih dikelola secara kolonial. Belum kembali kepada kemerdekaan masjid sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga seperti misalnya dalam masa pandemi ini, masjid dipandang sebagai kerumunan yang berpotensi menyebarkan penularan virus COVID-19. Ini salah satu contoh cara berpikir tentang masjid di dalam otak orang-orang terjajah. Nah, Masjid Jogokarian ingin memulai kemerdekaan masjid itu, mengembalikan fungsi sebagaimana di masa Rasulullah SAW, di mana kehidupan masyarakat itu berpusat di masjid. Gitu. Jadi ini yang menjadi gagasan kita. Ya, ini kalau kita lihat kan Masjid Jogokarian ini tidak hanya aktif dalam hal ibadah tapi juga kemasyarakataannya. Ya. Kalau saya juga pernah tinggal di Jogja selama 3 tahun dan saya juga sering ke Masjid Jogokarian ini Ustadz. Ya ini kalau kita lihat teman-teman pengurus masjid ini sangat luar biasa aktif. Bagaimana kemudian cara menggerakkan agar teman-teman pengurus masjid dan masyarakat sekitar juga ikut aktif dalam kegiatan di masjid? Ya itu tadi, ideologi kemasjidannya kita bangun. Bahwa masjid adalah pusat peradaban kaum muslimin. Jadi masjid bukan hanya tempat sholat atau tempat beribadah mahdhah. Jadi melalui pemahaman terhadap fungsi masjid sebagaimana seharusnya di dalam Al-Quran dan sebagaimana yang dipraktekkan dalam kehidupan Rasulullah SAW pada masanya, pemahaman inilah yang terus-menerus kita sampaikan sehingga masyarakat bisa memahami, kemudian mengikuti dan merasakan barokah daripada kehidupan yang dipusatkan di masjid itu. Jadi memang selama ini sebagian besar masjid masih mengacu, kalau di Indonesia itu masih mengacu kepada Statblad nomor 26 tahun 1903 yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda,
yang membatasi peran masjid dalam kehidupan sosial. Jadi masjid itu hanya boleh bergerak dalam bidang ibadah. Kalau bergerak dalam bidang ekonomi dicurigai, kalau bergerak dalam bidang politik ditutup. Itu kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Dan sampai hari ini nampaknya masih banyak ya di Indonesia masyarakat Muslim sendiri, para pengelola masjid itu sendiri, ya itu masih taat pada Statblad 26 1903 tadi. Jadi mereka kalau membuka masjid hanya sebelum sholat, selesai sholat dikunci lagi, demikian seterusnya, sehingga benar-benar masjid itu bukan masjid yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tapi itu sebenarnya hanya musola saja. Baik, Ustadz, kalau kita lihat ini kan sebagai masjid juga Korea juga sebagai masjid percontohan gitu ya Nusantara dan bahkan ke Eropa. Dalam masa pandemi ini apa yang dilakukan oleh Jogokarian agar semua umat tergerak untuk bisa tetap beribadah, tetap memakmurkan masjid, tapi juga tetap disiplin sesuai dengan protokol kesehatan? Ya sebenarnya prinsipnya itu pencegahan pandemi COVID-19 itu kan bukan menutup masjid, tetapi adalah melaksanakan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Antara lain selalu menjaga kebersihan, ya, cuci tangan dengan sabun, sanitizer, ya, karena COVID-19 itu intinya adalah sel-sel yang diselimuti oleh lemak aktif, maka semua yang bisa menghancurkan lemak sudah pasti membunuh dari virus itu. Maka kami lakukan yang pertama, masjid itu kita semprot dengan disinfektan itu 5 kali sehari, setiap 30 menit menjelang sholat ya, pelaksanaan sholat itu kita sudah melakukan penyemprotan seluruh kawasan masjid itu. Kemudian yang kedua, jamaah yang datang jauh sebelum masuk ke masjid, kira-kira 50 meter sebelum masuk kawasan masjid sudah kita sediakan wastafel portable ya yang kita pasang supaya orang memasuki area masjid itu sudah cuci tangan dengan sabun dan sanitizer yang kita sediakan. Kemudian wajib bermasker. Mereka dianjurkan membawa sajadah masing-masing. Kemudian di pintu masuk masjid kita periksa apakah dia warga lokal. Kalau warga lokal kita sediakan tempat tersendiri karena mereka sudah kita monitor kesehariannya dan terdata. Kalau bukan warga lokal kita berikan kartu visitor dan kita berikan pintu masuk yang berbeda, tempat wudhu yang berbeda, kemudian tempat sholat yang terpisah. Ini untuk menjaga supaya kalau ada pihak luar termasuk ya OTG orang terpapar ya, tapi tidak sadar atau tidak menyadari dia sudah terpapar, ini bisa terpisah daripada jamaah kita yang terpantau. Kemudian belum masuk masjid pun sudah kita cek suhu badannya dengan termogan. Kemudian gerbang masuk masjid kita pasang gerbang sanitizer. Ya semuanya kita lakukan protokol COVID ini bahkan lebih baik daripada tempat umum, pasar maupun perbankan itu. Oke, terima kasih Ustadz Muhammad Jazir selaku Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian Yogyakarta. Sekali lagi kita ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ustadz, terima kasih sudah berbagi bersama kita. Baik.